Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusdayanti dan rekan saya. Saya Windy Nugroho. Yeay, selamat Hari Anak Nasional. Selamat ya. 23 Juli tahun 2020. Senang ya? Ya pasti seneng lah. Iya Tapi dong. kalau anak-anak itu sebenarnya definisinya apa sih? Kalau saya masih mempunyai orang tua, berarti saya anak orang tua itu masih kategori anak nggak sih? Anak besar. Anak besar ya. Kamu anak besar. Ini mungkin Hari Anak Nasionalnya anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Saya nggak tahu sih definisinya dari anak-anak atau hari anak ya. Mungkin bukan anak-anak ya, tapi anak berarti artinya saya anak orang tua saya, berarti saya masih bisa diperingati. Bisa jadi anak ya. Jadi Iya. kalau misalnya Hari Anak Nasional, ini juga mungkin bisa sangat general sekali ya artinya. Karena misalnya kita katakan Hari Anak, anaknya siapa? Definisi anaknya tuh yang mana? Anak bangsa yang penting. Gitu aja. Secara globalnya bahwa anak bangsa ya diperingati pada hari ini 23 Juli ya. Betul. Semoga saja hari ini Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2020 anak-anak Indonesia semuanya terlindungi menuju Indonesia maju. Ya, menjadi generasi penerus bangsa Penerus ke bangsa. depannya. Ya. Dan pada hari ini pemirsa, Suara Parlemen akan kami awali dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu kami segera masuk dalam headline media online. Headline media online yang pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. Korea Selatan masuk jurang resesi disusul Singapura. Korea Selatan masuk ke jurang resesi pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. Resesi menghantam negeri ginseng akibat di tengah pandemi COVID-19 karena anjloknya ekspor. Bank of Korea mengumumkan produk domestik bruto atau PDB Korsel terjun 3,3% pada kuartal kedua atau periode April hingga Juni dibandingkan kuartal sebelumnya yang terkontraksi 1,3%. Resesi juga terjadi sejalan dengan rencana Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kenaikan pajak properti dan penjualan rumah untuk menekan harga rumah, terutama di ibu kota Seoul. Keputusan tersebut membatasi ruang gerak Bank of Korea untuk melonggarkan kebijakan perbankan sebab resiko suku bunga yang lebih rendah dapat berakibat pada kelebihan likuiditas di pasar properti. Kalau misalnya memang dampak dari pandemi ataupun misalnya penularan COVID-19 ini juga pasti berdampak kepada kondisi roda perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, mungkin saja di beberapa negara lainnya atau bahkan semua negara di dunia. Salah satunya tadi sudah Anda juga baca pemirsa bahwa juga untuk di Korea Selatan ini juga terdampak sangat terlihat sekali dengan kondisi sampai saat ini juga roda perekonomian masih sangat menurun ya. Kalaupun misalnya melihat dari tadi dari segi properti kan. Ya, artinya kalau kita lihat dari Korea Selatan, kemudian akan disusul Singapura, artinya lagi-lagi kan kita menginginkan untuk Indonesia jangan sampai masuk pada masa resesi. Ini kan bahaya sekali ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengalokasikan atau membuat satu kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi resesi seperti dengan negara Korea Selatan. Kemudian di Tempo.co, cegah virus corona. Masjidil Haram ditutup untuk sholat Idul Adha. Arab Saudi akan menutup Masjidil Haram untuk sholat Idul Adha untuk menghentikan penyebaran virus corona. Mayor Jenderal Muhammad Al-Ahmadi, pejabat keamanan di Masjidil Haram, mengatakan bahwa Arab Saudi memprioritaskan keselamatan jemaah haji tahun ini. Al-Ahmadi mengatakan bahwa pengaturan baru telah dibuat untuk mengontrol masuk dan keluarnya jemaah haji
jemaah haji ke Masjidil Haram untuk memastikan langkah jaga jarak sosial berlangsung efektif guna menghentikan penyebaran COVID-19. Pintu masuk ke area Masjidil Haram hanya akan diizinkan bagi mereka yang memiliki izin resmi. Ini sepertinya sama persis ya pada saat Idul Fitri kemarin, untuk Masjidil Haram juga tidak dibuka secara umum karena hanya pengurus masjid saja yang melaksanakan sholat Idul Fitri di sana. Ternyata memang saat akan melaksanakan sholat Idul Adha nanti juga akan sama seperti layaknya saat sholat Idul Fitri, masih penjagaan yang sangat ketat diakibatkan juga masih dalam masa pandemi. Ya, artinya dengan kebijakan pemerintah yang menyetop ya untuk jamaah haji Indonesia pada tahun ini memang bersinergi juga dengan keputusan di Arab Saudi yang memang menutup Masjidil Haram. Artinya memang benar-benar jangan dipaksakan ke sana, tapi di sana juga ditutup percuma juga ya. Itu dia, makanya haji di stop dulu kan tahun ini. Ya. Kemudian di kompas.com, Menko PMK mengatakan masa depan Indonesia ada di tangan 79,55 juta anak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa saat ini masa depan Indonesia berada di tangan 79,55 juta anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tahun 2020 di Jakarta Rabu lalu. Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi sehingga pemerintah tengah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya adalah agar tercipta generasi produktif yang berkualitas pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia nantinya. Oleh karena itu, menurut Muhadjir, mulai saat ini yang harus dilakukan adalah melindungi dan merawat anak-anak dengan mendidik dan mengarahkan mereka untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Sekarang sudah jelas ya, Medi, bahwa anak-anak Hari Anak Nasional ini untuk anak-anak yang memang kondisinya masih berusia anak-anak. Karena diharapkan juga memang anak-anak penerus bangsa ke depannya bisa menjadi calon pemimpin-pemimpin yang tentunya kita berharap bahwa bisa menjadi pemimpin yang bijak. Nah, kalaupun misalnya saat ini apa yang harus diprioritaskan untuk membangun dari segi mentalitas anak-anak Indonesia, harus juga dikaitkan juga ataupun pemerataan pendidikan untuk seluruh anak-anak. Kalau dilihat jumlahnya sangat banyak, 79,5 juta anak Indonesia. Ya, berarti saya karena berumur 20 something ya, sekian-sekian. Oh, oke. Jadi masih jadi pas 100 tahun pas 100 tahun Republik Indonesia ya, kalau kamu masih usianya 20 tahun, jadi masih muda sekali, masih 40 tahun ya. Tapi benar ya kalau Pak Muhadjir tadi mengatakan bahwa memang generasi Indonesia ini memang di tangan para anak-anak ya. 79,5. Itu harapan kita semua, karena kalau misalnya kita lihat juga dengan kondisi seadanya juga kemajuan teknologi saat ini juga menyebabkan juga kekhawatiran yang begitu luar biasa untuk perkembangan mental anak-anak ke depan. Ya, yang pasti Pak Muhadjir ini tidak hanya seremoni karena memang ini Hari Anak, tapi benar-benar pemerintah sudah menggagas atau sudah mulai melaksanakan. Ini yang memang kita tunggu ya. Jadi tidak hanya seremoni saja karena Hari Anak ya. Itu dia pemirsa beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Dan memang kalau misalnya dilihat terakhir untuk headline media online berkaitan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh tepat pada hari ini, Kamis 23 Juli 2020. Dan akan kami jadikan untuk kami bahas sedikit banyak tema pada saat ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi sistem kerja dalam masa new normal yang dilaksanakan Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia. Komisi 11 menilai sistem yang terintegrasi secara daring akan memudahkan pekerja untuk menyelesaikan target kerja dan memonitor kesehatan masing-masing pekerja. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas di Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Bappenas yang tetap baik di masa new normal. Fatan juga mengapresiasi terobosan Bappenas yang menciptakan dashboard penyebaran COVID-19 secara real-time di seluruh wilayah di Indonesia. Itu menurut saya bagus sekali, luar biasa sekali terobosan itu, karena itu bisa menjadi salah satu benchmark atau contoh bahwa
dengan tanpa kehadiran fisik pun kita bisa bekerja secara normal, bisa bekerja dengan bagus. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menambahkan, penerapan protokol kesehatan di masa new normal menjadi hal penting untuk menjaga target kerja terpenuhi dan memonitor kesehatan pegawai, sehingga ekonomi tetap dapat berjalan. Anis mengingatkan, monitoring kesehatan pegawai yang digunakan Bappenas dapat dicontoh oleh kementerian atau lembaga lainnya sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pemerintahan. Saya kira dengan jalur yang sudah mereka tempuh itu perlu kebijakan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung juga, sehingga bisa berhati-hati juga gitu. Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Memperingati Hari Anak Nasional, banyak hal yang perlu didiskusikan saat ini. Mengingat krisis akibat pandemi COVID-19 mengubah kehidupan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Selain kesulitan mengakses pendidikan, mereka terkendala mengakses layanan kesehatan dan gizi. Sejumlah pengamat menilai untuk tidak memaksakan anak-anak belajar, tetapi untuk tumbuhkan kesadarannya. Pandemi COVID-19 memaksa anak-anak harus belajar dari rumah. Peran orang tua pun sangat krusial untuk mendampingi mereka. Selama pandemi, ruang publik anak tempat mereka mengekspresikan diri tersedot di dunia virtual. Padahal di dunia maya selalu ada ruang-ruang gelap dan aneka kepentingan yang bermain di dalamnya. Orang tua harus mendampingi anak saat menggunakan dunia maya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Menyoal masalah kekerasan anak yang masih cukup tinggi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Bintang Puspoyoga pada Hari Anak Nasional 2020 ini menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Bintang menegaskan bahwa perlindungan anak bukan tanggung jawab salah satu pihak saja. Kerjasama semua pihak mulai dari negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat hingga keluarga dan orang tua anak dibutuhkan untuk melindungi 80 juta anak Indonesia. 80 juta anak Indonesia, tapi mungkin saja nasibnya ini jelas berbeda-beda. Tapi kalau misalnya saat ini bagaimana dengan nasib anak-anak bangsa, setidaknya pemerataan dari segi pendidikan ataupun kesehatan juga belum terlihat dengan jelas. Kalaupun misalnya memang juga Menteri Perlindungan Anak mengatakan bahwa prioritas utama adalah PR besarnya ingin menghapuskan kekerasan seksual pada anak. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja ada tingkat pendidikan yang belum bisa didapatkan. Begitupun juga sulitnya untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan di Indonesia yang masih banyak pihak mengatakan bahwa jenjang pendidikan Indonesia ini masih tergolong mahal. Di samping itu, walaupun juga pemerintah sudah memberikan fasilitas yang cukup layak untuk beberapa anak yang kurang mampu, setidaknya juga pelayanan untuk sekolah negeri ini sudah gratis. Ya, dari sisi pendidikan mungkin bisa dilihat seperti itu ya, agak miris. Tapi dari sisi kekerasan ini juga menjadi hal yang patut disoroti juga. Karena Betul. kalau misalnya kita melihat dari survei nasional kan memang dari dua dari 3 anak yang berusia 13 hingga 18 tahun ini memang pernah mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Ini juga menjadi persoalan serius juga. Artinya masa depan yang kita harapkan bisa membangun negara ini dengan baik, tapi kalau basicnya dari anak-anak mempunyai trauma ini juga nggak bagus ya. Kalau kita lihat juga misalnya tadi Medi katakan bahwa usia 13 hingga 18 tahun yang paling banyak mengalami kekerasan seksual pada anak ini masuk pada usia remaja, terlihat seperti itu ya. 2 dari 3, ini Dua artinya dari kan 3. lebih banyak yang mengalami kekerasannya. Ya, ini sangat memprihatinkan sekali. Tapi kalaupun misalnya dicarikan sebabnya, yang harus ditumpas adalah sebabnya. Kenapa kekerasan seksual pada anak, terutama usia remaja ini masih terus terjadi hingga saat ini? Ya, memang tidak hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan psikis misalnya memang membentak anak dengan pola komunikasi yang kurang baik. Ini juga menjadi traumatik tersendiri buat anak-anak. Atau lagi misalnya bagaimana orang tua juga harus terlibat langsung dalam mendampingi anak-anak di masa pandemi ini. Benar juga ya kalau tidak dikatakan bahwa memang perlunya untuk melakukan pengawasan karena dunia maya ini kadang-kala kan memang tanpa batas ya. Nah, dari
kita sebagai orang tua juga harus mengerti dengan kondisi bagaimana namanya menghadapi anak-anak sekarang. Ya, pola didik yang misalnya diberikan oleh orang tua pastinya berbeda-beda karena zaman juga sudah berbeda. Ini yang akan menjadi tantangan besar untuk semua orang tua di Indonesia untuk bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas tinggi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, masih dengan berkaitan Hari Anak Nasional. Kami akan jeda kembali, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pembelajaran jarak jauh yang tengah dijalankan saat ini berpotensi memperbesar perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI mengkhawatirkan semakin sulitnya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata di tanah air. Sesuai paparan yang disampaikan oleh Balitbang Kemendikbud, penyerapan materi yang diberikan melalui pembelajaran jauh kurang dari 63%. Anggota Komisi 10 DPR RI Mayesti Wijayati mengatakan pembelajaran jarak jauh belum bisa diterapkan di Indonesia. Mayesti juga menjelaskan terkait pembelajaran jarak jauh yang akan dipermanenkan menurutnya belum ada evaluasi lagi. Mengingat sejauh ini justru dirasa tidak maksimal dan masih banyak kendala. Keluarga yang kaya mungkin fasilitas dari keluarga memadai. Laptop diberikan kuota, nggak sulit amat kalau hanya untuk mencari kuota. Kalau di sini nggak dapat sinyal, pindah kemana supaya dapat sinyal. Tapi bagi keluarga yang tidak mampu mungkin beli kuota saja susah. Sehingga tadi sampai ada guru yang mau tidak mau harus berkeliling. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin juga menyayangkan semakin kuatnya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Johar menambahkan, sebelum adanya pandemi ini, pemerintah memiliki tugas yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Ditambah dengan adanya musibah COVID ini, tentu ya, dari 3T makin tertinggal. Nah, oleh karena itu ada kebijakan khusus bagaimana ketinggalan ini tidak boleh terjadi makin melebar. Pengiriman segala macam kebutuhan mereka itu tentang pendidikan harus lebih diutamakan agar kesenjangan itu tidak jauh. Nadia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan bahwa saat ini masa depan Indonesia berada di tangan 79,55 juta anak Indonesia. Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi hingga pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Kalau misalnya juga mencanangkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Akankah juga nanti di tahun 2045 benar-benar kita akan sudah bisa melihat anak-anak tumbuh dengan kualitas yang sangat baik? Setidaknya tiap tahunnya tentu saja kita akan melihat pertumbuhan ataupun misalnya grafik pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Apakah nanti juga bisa akan naik sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan target yang sudah dibuat, atau jangan-jangan hanya rata saja kalau misalnya kita bikin grafik, jangan sampai landai turun ke bawah. Ini yang paling bahaya. Ya, kalau perkembangannya dikatakan Pak Muhadjir ya, bonus demografi memang luar biasa juga lonjakan penduduk. Kalau di target atau di rencana pemerintah kan bonus demografi ini akan begitu boom di tahun 2035. Jadi puncak keemasannya mungkin di tahun 2045. Memang harus dipersiapkan matang dari sekarang ya. Jangan sampai ya. Tadi juga dikatakan kan bahwa sekarang masa pandemi ini yang harus kita lakukan atau orang tua lakukan di rumah adalah mencoba menggali kesadaran dari tiap-tiap anak-anak di rumah. Tapi kalau orang tuanya juga belum tergali kesadarannya, ini PR besar. Jadi sepertinya memang pemerintah juga perlu ada satu sosialisasi khusus ataupun misalnya juga pengetahuan khusus melalui sosialisasi kepada para orang tua. Ya, bagaimana dengan kondisi memperlakukan anak-anak di rumah, dengan kondisi kemajuan teknologi saat ini, ataupun juga pentingnya pendidikan khusus, ataupun jangan-jangan orang tua pun juga jangan terlalu banyak khawatir terhadap anak-anaknya. Jadi perkembangan psikisnya juga bisa membaik. Jangan melarang anak menggunakan gadget, tapi orang tuanya sendiri juga asik dengan sibuk gadgetnya. sendiri dengan gadget. Ini juga masih banyak terjadi di lingkungan orang tua, karena mungkin gadget begitu asik buat manusia, buat masyarakat. Ada yang suka game, ada yang suka dengan gosip, ada yang asik dengan online-onlinenya. Ini juga menjadi perhatian ya. Ya, karena Sosial untuk media. masalah
tumbuh kembang anak bangsa saat ini adalah tugas kita bersama. Iya. Tapi kalaupun misalnya bagaimana kita bisa menciptakan generasi-generasi anak bangsa yang punya kualitas terbaik untuk kemajuan negeri, setidaknya tangan-tangan kita lah yang memang harus menyentuh anak-anak bangsa secara bersama-sama. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan ataupun juga setidaknya tidak ada terlihat satu hal yang memang mempunyai ataupun bisa memberikan ilmu yang berdampak negatif kepada anak-anak. Ini yang memang harus sekarang juga kita bergerak bersama, setidaknya satu suara untuk anak-anak Indonesia. Ya, yang pasti dengan adanya Hari Anak Indonesia pada hari ini 23 Juli ini, kita berharap ya, juga semua pemerintah, kita semua dan anak-anak untuk ke depan bisa menjadi generasi penerus yang luar biasa buat kita. Amin. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak bangsa tercinta Indonesia. Semoga anak-anak ataupun misalnya 80 juta anak Indonesia akan meneruskan negeri ini yang jauh lebih baik, Indonesia lebih maju ke depannya. Amin. Dengan demikian pemirsa, Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusayanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.